Manakah teknik pasrah yang powerful? Hukum Law of Attraction dan hukum asumsi Neville Goddard akan bekerja maksimal saat panjenengan pasrah. Pasrah srah lilo legowo. Ini pernah saya ajarkan pada video sebelumnya. Lah, tiba-tiba ada komentar netizen yang punya akun @kriksman2879. Jenenge kok angel men ya. @kriksman2879 yang berkomentar begini. Pak Lang, terima kasih videonya yang sangat membantu. Tapi saya mohon juga dibantu bagaimana teknik berpasrahnya agar hidup saya bebas dari masalah. Itulah komennya. Para sedulur, komentar netizen itu menarik untuk dicermati dan mudah-mudahan penjelasan berikut ini berguna ya bagi panjenengan semua, terkhusus untuk saudara @kriksman2879. Pertama-tama Pak Lang mau tegaskan bahwa pasrah bukanlah teknik manipulasi untuk membebaskan diri dari masalah. Ingat baik-baik ya. Mungkin saja, dan sering terjadi memang, dengan pasrah banyak orang mengalami pembebasan atas beban hidupnya. Saya punya koleksi banyak kesaksian dari orang dan teman yang saya jumpai, bagaimana dengan pasrah menyebabkan penyakit gagal ginjal menaun tersembuhkan. Kemudian bagaimana beban hutang seberat gunung lunas dengan cara tak terduga. Kemudian melejitkan karir pekerjaan. Ada juga yang mendapatkan jodoh idaman dan aneka kelimpahan yang lain. Namun harap dimengerti bahwa tujuan pasrah bukanlah tercapainya kepemilikan atas benda-benda material seperti itu. Tujuan pasrah yang utama adalah kembalinya panjenengan pada kesadaran murni atau kembali kepada Tuhan. Bukan wafat ya. Kembali pada kesadaran murni atau kepada Tuhan, kesadaran Tuhan. Nah, yang akan terjadi ketika panjenengan pasrah adalah munculnya kelegaan yang luar biasa, rasa damai yang penuh, kemudian ayem tentrem pokoknya ya. Jadi jangan salah mengerti bahwa pasrah adalah alat manipulasi untuk mendatangkan uang, untuk mendapatkan jodoh, mendatangkan rumah baru, kemudian supaya bisa segera naik pangkat, dan lain sebagainya. Bukan, bukan. Bila motivasi pasrah adalah untuk mendapatkan benda-benda itu, ya itu bukan pasrah namanya. Itu namanya celutrak. Celutrak itu apa ya? Rakus, tamak. Tuhan tak tergerak oleh kecelutakan, kerakusan, dan ketamakan. Silakan panjenengan pasrah, tapi niatnya untuk memiliki benda-benda itu. Kan yang terjadi hidup panjenengan malah jadi mumet, tambah banyak masalah, dan muncul penyakit. Sebab kecerutakan, kerasukan, ketamakan adalah energi negatif. Saya berani katakan itu energi iblis. Mosok mau mendekatkan diri pada Tuhan kok dengan semangat iblis ya. Itu kan bukan pasrah pada yang kuasa, kan udah nyambung. Namun demikian, bila panjenengan memang betul-betul pasrah, ya, pasrah pada yang kuasa, maka yang terjadi adalah kedamaian batin itu, saya jamin. Dan itu yang mestinya menjadi tujuan utama dalam berpasrah ya. Jangan pernah bermain manipulasi kepada Tuhan dengan alasan apapun juga. Nah, ajaibnya nih, bila panjenengan berpasrah dengan tepat, maka hal-hal lain yang disebut jodoh, duit, rumah, pangkat, kesempatan-kesempatan baik, pemecahan masalah, itu malah datang sendiri. Atau setidak-tidaknya mudah ditemukanlah. Itu hebatnya. Tetapi sekali lagi ya, pokoknya panjenengan pasrah demi kedamaian batin, demi ketentraman batin. Nah, sekarang Pak Lang mau beritahu arti berpasrah yang lebih dalam. Dalam tapi ringan saja ya. Secara sederhana, pasrah berarti menyerahkan diri pada kekuatan yang lebih tinggi atas suatu permasalahan atau kebutuhan khusus panjenengan. Ya, kekuatan lebih tinggi ini kalau kita orang timur menyebutnya sebagai Tuhan ya. Tapi panjenengan bebas lah mau menyebut apapun sesuai dengan keyakinan panjenengan. Pasrah berarti mempersilahkan Tuhan sendiri untuk menuntun jalan panjenengan menuju pemenuhan kebutuhan panjenengan itu atau pemecahan masalah panjenengan itu. Tuhan sing menuntun sementara panjenengan bergerak maju. Maka jangan berpasrah tapi siang malam panjenengan rebane ngamben dolanan HP apa turu. Bagaimana Tuhan akan menuntun kalau panjenengan tidak bergerak atau bertindak? Ya kan?
Yang namanya tuntunan itu pasti ada pihak yang dituntun, yang bergerak itu. Ini mirip apa ya itu yang Pak Gojek gunakan apa itu Google Map ya. Google Map yang ada di Pak Gojek itu. Kan tuntunan di aplikasinya hanya akan berfungsi kalau Pak Gojeknya bergerak maju kan. Baru setelah bergerak maju, maka akan dituntun belok kanan atau belok kiri atau maju lurus 200 meter dan seterusnya sampai tujuan akhirnya tercapai. Dan pasrah itu juga bukan soal teknik-teknikan. Jadi pertanyaan gimana teknik pasrah itu pertanyaan yang apa ya? Ya, bagi saya pertanyaan yang kurang paham lah dari orang yang kurang paham. Tak ada yang namanya teknik pasrah. Pasrah itu semudah bernafas. Kan kalau bernafas nggak perlu teknik kan? Kalau nggak ngerti tekniknya terus nggak bisa bernafas kan enggak ya. Nafas itu otomatis. Nah, berpasrah demikian pula. Itu nggak perlu teknik-teknikan. Ya pasrah-pasrah menuai. Dalam pengertian metafisika, termasuk ada yang disebut sebagai hukum law of attraction, ada yang disebut sebagai law of assumption Neville Goddard, atau kekuatan pikiran, atau ada yang menyebut kekuatan alam pikiran bawah sadar, atau apalah panjangan menyebut ya. Pasrah berarti mengaktifkan aplikasi Google Map itu. Panjangan bergerak maju, maka panjangan pasti akan sampai. Berikutnya, perlu dipahami pula bahwa pasrah bukan berarti meniadakan masalah ya. Untuk teman kita yang menulis komentar tadi ya. Jangan berpikir bahwa karena sudah pasrah maka hidup jadi bebas masalah bablas. Bukan. Setelah pasrah anane mung seneng tok. Bukan. Beltut itu. Selama kita ada di dunia ini, maka masalah akan selalu ada. Dan masalah memang diizinkan Tuhan agar kita bertumbuh. Kita memerlukan masalah kok. Cuma kita tidak menyadari bahwa kita butuh itu. Dan kita nggak menyukainya yang pasti. Ya kan? Nah, kalau panjenengan pengen mencari keadaan yang tidak ada masalah, ya barangkali nggak ada masalah, ya hanya di jaratan ya, di kuburan ya. Itu di sana orang-orang yang ada di kuburan nggak punya masalah. Lalu bagaimana konsep pasrah yang benar? Nah, yang benar adalah dengan berpasrah, maka Tuhan menyertai panjenengan dalam perjalanan hidup ini. Baik ketika panjenengan di atas maupun di bawah. Baik panjenengan di keramaian maupun saat sendiri. Baik saat seger waras maupun saat berbaring di rumah sakit karena terserang tifus. Baik saat panjenengan celengane akeh duite maupun saat babal blas ora ndek duit. Ataupun ketika panjenengan dikelilingi orang baik-baik yang mengasihi panjenengan atau saat panjenengan dikelilingi preman-preman penjahat-penjahat bersenjata yang mau merampok panjenengan. Itulah pasrah yang benar. Dalam kondisi apapun yang ada itu hanya ketenangan. Kondisi apapun hanya ada ketenangan, kedamaian. Dari dalam keadaan batin yang penuh kedamaian ini, maka panjenengan akan diarahkan ke hal-hal baik, hal-hal yang menguntungkan panjenengan. Bahkan sering-sering sifatnya seperti mujizat. Panjenengan periksani di video yang lalu ya. Saya bercerita tentang Bu Darsiem yang terlilit hutang dan akhirnya dibayar lunas oleh alam semesta secara ajaib. Karena apa? Karena Bu Darsiem sampai pada titik pasrah total, pasrah yang menghasilkan kedamaian. Nah, di video ini juga saya akan ceritakan satu cerita singkat tentang Mas Tomo. Mas Tomo ini usianya 38 tahun, beliau tinggal di Depok. Beliau ini mengalami gagal ginjal, para sedulur. Hal ini membuatnya mengalami tekanan batin yang luar biasa. Di samping penyakitnya itu sendiri, karena sebagai kepala keluarga ya, jadi tak bisa bekerja maksimal untuk mendapatkan uang untuk menafkahi keluarga. Beliau ini telah hampir 2 tahun berobat ke rumah sakit, menjalani cuci darah setiap minggunya. Ini membuatnya kelelahan secara mental dan fisik dan finansial tentu saja. Badannya kian hari kian kurus, mata cekung, wajahnya layu tak bersinar. Pokoknya kalau panjangan mirsani itu melas banget lah. Mas Tomo ini sebetulnya orang religius, para sedulur. Jadi ia mengadu pada Tuhan atas semua penderitaannya itu. Amalan-amalan banyak sekali sudah diucapkan, dilakukan dengan niat agar disembuhkan dari sakitnya itu. Ia begitu percaya bahwa Tuhan adalah pengasih. Maka ia melakukan amalan-amalan itu dalam waktu yang lama dengan doa-doa yang terus-menerus. Teman-temannya juga mendukungnya agar terus memohon. Tetapi mujizat yang diharapkannya kok apa ya nggak kunjung ada.
Ia tetap harus ke rumah sakit dengan susah payah. Suatu kali dia mengeluh, "Di mana engkau Tuhan?" Dia berseru dengan nada sangat marah dan juga kecewa. Hingga akhirnya ia sampai pada satu titik kulminasi yang tak lain adalah titik pasrah itu. Waktu itu di tengah malam, Mas Tomo sendirian di halaman rumah, halaman yang temaram oleh cahaya bulan baru. Sementara anak istrinya sudah tertidur lelap. Ia duduk bersandar kelelahan di bangku-bangku yang ada di halaman rumahnya tersebut. Mas Tomo berucap begini, "Tuhan, aku tak tahu lagi harus bagaimana dengan tubuhku yang kian rapuh ini. Aku tak sanggup memikirkan nasib anak istriku. Tapi terserahlah, apa maumu ya Tuhan. Pusing aku, terserahlah." Nah, setelah itu Mas Tomo terdiam, kemudian ya tertidur, walaupun udara saat itu sedikit berangin, ya, begitu ya, karena dia cerita sendiri begitu. Mas Tomo kemudian terbangun keesokan paginya sekitar jam 4.30 lah atau setengah 5 ya. Gara-gara tubuhnya dioyok-oyok, ya, digoyang-goyang oleh istrinya yang kebingungan serba khawatir. Mas Tomo pun terbangun, tapi ada satu hal yang membuatnya heran, Bos Dulur. Ia merasa heran karena kok tubuhnya merasa enteng, kerasa lebih nyaman daripada malam sebelumnya itu. Dan ternyata itulah awal terjadinya perubahan hidup Mas Tomo. Dan pada saat kunjungan ke rumah sakit berikutnya, sesuai jadwalnya, dokter juga keheranan karena ternyata indikator-indikator medis hasil pemeriksaan menunjukkan perbaikan fungsi ginjalnya. Mas Tomo menjelaskan pada Pak Dokter bahwa ia tidak berobat kemana-mana selain ke dokter itu. 7 bulan setelah itu, Mas Tomo dinyatakan sehat kembali secara sempurna dan bisa beraktivitas, bisa bekerja sebagai wartawan koran online ternama. Koran online-nya tak sebut lah ya. Koran online-nya namanya, pokoknya paling depan D lah. D bla 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 .com. Nah, tebak sendirilah. Pokoknya koran online ternama. Huruf D bla 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 .com ya. Mas Tomo sendiri tidak mengerti ya, kok bisa begitu ya. Dan perlu waktu lama bagi Mas Tomo untuk bisa memahami bahwa mukjizat kesembuhan itu terjadi karena kekuatan pasrah berserah yang dia lakukan secara intuitif di malam hari itu, di halaman rumahnya itu. Ya, dia bisa mengerti gara-gara Mas Tomo secara sepintas suatu waktu mendapatkan buku tentang surrender atau pasrah berserah karya John Powell, terbitan penerbit Kanisius Yogyakarta. Baik para sedulur, terutama netizen dengan akun @kriksman2879 ya, dan semuanya saja. Semoga penjelasan video tentang cara praktek hukum Law of Attraction kali ini yang menekankan pentingnya pasrah bisa membantu panjenengan. Jangan salah lagi ya, pasrah bertujuan untuk mengungkapkan damai sejahtera dalam menghadapi apa saja. Barulah kemudian terjadi manifestasi hal-hal positif yang lain. Cukup bisa dipahami? Sampai jumpa. Salam seger waras.